Baik, rekan-rekan sekalian, kami lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, dalam 3 minggu terakhir ini Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang bersama unit Reserse Polsek, khususnya Polsek Sukarame, telah melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum, khususnya masih maraknya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dialami oleh rekan-rekan masyarakat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya untuk yang kesekian kali kami ingatkan kepada seluruh pengguna kendaraan sepeda motor agar kiranya dalam mengamankan, menempatkan kendaraannya betul-betul dalam situasi yang menguntungkan. Artinya adalah kendaraan ditempatkan, disimpan pada tempat-tempat yang sulit dalam jangkauan pelaku tindak pidana. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang bersama unit Reserse Polres Sukarame telah melakukan serangkaian pengungkapan kasus curanmor, tentunya dengan modus yang sama, di mana modus para pelaku tindak pidana ini adalah melakukan hunting. Hunting itu adalah patroli bersama-sama 2 orang saling berboncengan, kemudian menyisiri tempat-tempat yang terdapat sepeda motor roda 2 yang mudah jangkauannya untuk dilakukan pencurian. Demikian juga yang bersangkutan memanfaatkan keterlenaan para masyarakat pengguna sepeda motor yang tanpa sengaja meninggalkan mata kuncinya sepeda motor tersebut di kendaraan tersebut. Dari kurang lebih hampir 15 laporan polisi yang diungkap, modus operandinya sama. Para pelaku ini melakukan hunting patroli, kemudian menemukan sebuah sepeda motor dalam posisi yang menguntungkan untuk dicuri, baik itu jangkauannya mudah dihilangkan atau sepeda motornya masih tertinggal kunci utama daripada kendaraan tersebut, sehingga dengan mudah para pelaku itu melakukan tindakan pencurian. Saat ini Satuan Reserse Kriminal telah berhasil melakukan pengungkapan dengan rekan sekalian, di mana yang pertama telah menangkap saudara Tony. Mana Tony? Tony, angkat tangan Tony. Yang bersangkutan memiliki partner yang berbeda-beda dengan pelaku tindak pidana sebagai mitra partnernya, di mana saudara Tony ini kita tangkap karena berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik korban saudara Muza Farmas, di mana TKP-nya adalah di daerah Ilir Barat 1, yang notabene saat itu sepeda motor korban ditinggal dalam kondisi kunci masih tertinggal. Saat itu saudara tersangka yaitu saudara Tony berpasangan dengan saudara Agung Prabowo. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas penangkapan tersangka Tony Sulaiman yang berpasangan dengan Agung Prabowo, kita telah berhasil mengungkap pencurian sepeda motor dengan 4 TKP. Sekali lagi 4 TKP dari satu tersangka saudara Tony. Saudara Tony adalah residivis pelaku yang sama tindak pidana pencurian sepeda motor yang baru beberapa bulan telah keluar dari lapas yang ada di Kota Palembang. Kemudian yang bersangkutan berpasangan dengan Agung Prabowo melakukan tindak pidana pencurian dengan 4 TKP sebagaimana laporan polisi yang kita miliki. Dan setelah kita lakukan penangkapan saudara Tony, ternyata pada waktu yang berbeda
berbeda, Polsek Sukarame juga telah berhasil menangkap saudara Agung Prabowo yang notabene partneran dengan Tony pada tindak pidana yang telah kami ungkap sebelumnya. Di sini saudara Agung Prabowo berpartneran dengan orang lain, saudara Naki. Artinya pelaku tindak pidana yang telah kami lakukan penangkapan ini selalu berganti-ganti partner, apakah sebagai penunjuk arah, sebagai pemberi informasi, yang pada akhirnya melakukan tindak pidana atas objek yang telah dijadikan sasarannya. Untuk tindak pidana yang pertama, saudara Tony yang berpasangan dengan Agung Prabowo dengan korban saudara Muzia Faras, kami berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya sepeda motor milik korban dengan pengungkapan melalui 4 TKP. Sementara untuk tersangka saudara Agung Prabowo, kami telah melakukan penangkapan yang bersangkutan yang notabene saudara Agung Prabowo itu melakukan tindak pidana berpartner saudara Naim, telah melakukan tindak pidana di 12 TKP. Artinya dari 2 orang, yaitu Tony dan Agung Prabowo, kita telah berhasil mengungkap kurang lebih 16 TKP atau 16 pencurian sepeda motor. Saat ini kami sedang membuka barang bukti dari kedua tersangka yang notabene ditangkap dan ditahan secara terpisah. Dan modusnya sekali lagi sama, hunting, melakukan hunting patroli dengan partnernya tersebut, melihat di mana ada kendaraan yang mudah untuk dijangkau dicuri, disitulah kesempatan melakukan tindak pidana yang ada. Kemudian dengan niat yang sejak pertama sudah menjadikan tujuan utama pelaku tindak pidana tersebut. Terhadap para tersangka, baik itu saudara Tony dan saudara Agung, kita telah berhasil mengamankan beberapa barang bukti, baik sepeda motor maupun beberapa jenis alat yang digunakan, baik kunci T maupun kunci sepeda motor yang masih tertinggal. Demikian juga beberapa lembar STNK milik korban yang notabene tertinggal di sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, atas penangkapan saudara Tony dan saudara Agung Prabowo, kita telah berhasil mengungkap 16 TKP yang nantinya pada saatnya dari 16 TKP dan 16 berkas perkara tersebut akan kami jadikan satu yang tentunya dengan ancaman tindak pidananya berlapis, kumulatif, yang pada akhirnya akan menjadikan bagian pemberatan atas persangkaan pasal yang dilakukan oleh saudara Tony dan saudara Agung Prabowo. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, itu adalah 2 kasus yang diungkap oleh saudara, saya ulangi, oleh Satuan Reserse Kriminal dan Unit Reserse Polsek Sukarame. Dan satu kasus berhasil diungkap oleh Polres Palembang terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Sematangkuran, di mana tersangka adalah saudara Dede Irawan yang saat ini sebagai pemain baru terlepas daripada rangkaian kelompok kami. Dan saat ini kami juga sudah berhasil mengamankan 1 sepeda motor milik korban, di mana saudara korban adalah Sri Yuningsih, alamat di Kelurahan Kelari, Kecamatan Kelari, Kecamatan Kelari, Jalan Perun Kelari, Regensi Blok C nomor 9, Kelurahan Kelari, Kecamatan Kelari, Kecamatan Kelari. Mana si Dede, mana Dede? Kamu nyurinya di daerah mana kemarin? Sematangkuran.
Oke. Di satu. Kalau korbannya juga di Sari itu Pak. Kalau ada Cirebon Pak. Cirebon. Oh bukan Kota Paling Pak. Oh KTP-nya. KTP-nya Kecamatan Ngari Kota Paling Pak. Berarti Kota Cirebon. Bukan Kota Paling Pak. Jadi yang bersangkutan domisili sesuai KTP dari Kota Cirebon, namun sejatinya tinggal di Kota Palembang, di mana yang bersangkutan mengalami peristiwa korban pencurian sepeda motor pada saat yang bersangkutan memarkirkan sepeda motornya di Jalan Sematang Samping Abira Anugrah, Kelurahan Sako, Kota Palembang, dan pada saat itu kunci motornya sekali lagi tertinggal. Jadi rekan-rekan kalian, 3 rangkaian tindak pidana yang dengan modus hunting dan mengambil kunci yang asli maupun merusak stang kuncinya dengan kunci D, yang pada akhirnya para pelaku ini berhasil mengambil kendaraan roda 2 milik korban. Atas pengungkapan kasus ini, apabila kita kumulasikan, Polres Palembang berhasil mengungkap kurang lebih 17 TKP tindak pidana pencurian sepeda motor dengan modus operandi adalah hunting dan merusak kunci stang maupun memanfaatkan keterlenaan para pengguna sepeda motor yang masih tertinggal kuncinya, yang pada akhirnya dengan leluasa para pelaku tindak pidana mengambil maupun mencuri sepeda motor milik korban. Demikian rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan, yang tentunya dengan ketiga tersangka tersebut saat ini yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 363 ayat 1 angka 4E dan angka 5E KUH pidana, tentunya dengan jenis tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Demikian rekan-rekan yang kami sampaikan pengungkapan 4 tindak pidana, yang 3 adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian dan pemberatan, dan yang 1 adalah tindak pidana terkait tentang penganiayaan, demikian juga tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, kami masih menyisakan beberapa PR yang perlu kami selesaikan atas laporan usia lampau, guna kita lakukan upaya pengungkapan dan penyelesaian perkara atas tindak pidana yang telah terjadi. Terima kasih. Sebelum saksi ada pertanyaan? Cukup. Pak, untuk yang Tony sama si Naim ini rata-rata sepeda motor yang dijual kemana, terus harganya berapa? Baik, rekan-rekan sekalian, umumnya mereka menjual di daerah Banyuasin dan Musi Banyuasin. Rata-rata dijual dengan harga 4,5 juta. 4,5 juta. Tony, kamu jual berapa Tony? 4,5 juta. Jualnya di mana? Tulung Selatan. Oki. Tulung Selatan. Kemudian yang lainnya 12 TKP itu di mana? Agung. Kamu jual ke mana aja? Jalur Banyuasin, jalur. Dari 12 sepeda motor itu, siapa penaganya? namanya Iwan. Kamu tahu tempatnya? tidak Terus kamu bagaimana cara komunikasinya? COD lewat apa? Baik, nanti akan kita telusuri kalian modus daripada jual beli sepeda motor dengan menggunakan HP ya. Dan tentunya ini memang sangat sulit kita ikuti perkembangannya, namun demikian kita akan mencoba mengungkap ini yang pada akhirnya kita bisa mengetahui para penadah hasil jual sepeda motor yang rata-rata digunakan
sebagai alat transportasi di pedalaman. Terima kasih kalian sekalian atas kehadirannya. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya akhiri belajar untuk berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.